Jazakumullah khair kepada Pak Haji tadi telah menanyakan. Kita mendapatkan nama-nama Malik, Malik bin Dinar, Malik ibnu Anas, sahibul mazhab, mazhab Imam Malik ibnu Anas. Oh berarti Imam Malik nama Allah dong? Tidak, dia bukan Al-Malik, bukan Al-Malik. Maka nama Allah ketika ada alif lam yang menerangkan takhsis Abdul Malik. Kalau namanya Al-Malik, maka kita mendapat Malik bin Anas, Malik bin Dinar. Maka dia tidak dinisbatkan kepada zatnya Allah. Malik artinya sang pemilik. Jadi yang membedakan para hadirin wallahu alam, jadi ketika kalimat Malik, pendapat yang pertama, ketika dia ada alif lam atau tidak ada alif lam, tetap untuk Allah. Ketika dia dinisbatkan kepada seorang hamba, maka mesti ada dhamir, ada disebut dengan ar-rawabit alladhi yarbutuha bi kalimah. Ada pengikat. Ini dalam kajian hal. Jadi kita mengkaji nahwu. Ada babul hal, ada babul badal. Misalnya Rabbud dari wa malikuhu. Rabb, apa Rabb artinya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh Tuhan dong Rabb. Tapi ketika Rob itu dinisbatkan kepada yang lain, tadi misalnya Rabbud dari wa malikuha, ada rabit, pemilik rumah dan penguasa rumah itu. Maka ini tidak kembali kepada Allah. Jadi begitu Pak Haji. Adapun tadi ada beberapa sifat-sifat Allah yang dia tidak berbagi dengan hambanya, sifatuz zati wal af'al. Banyak para hadirin yang rahimakumullah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarhi Asma'illahil Husna. Bagaimana menjelaskan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu tidak terbatas 99 nama, Pak. Yang membatasi nama 99 nama itu Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah mengkhususkan 99 nama yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ketika nama-nama itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak nama-nama Allah. Maka tidak seperti itu. Al-Imam Al-Bajuri dalam Jawharatul Tauhid mengatakan nama-nama Allah itu bisa lebih dari 99 nama. Ketika nama itu baik, maka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dinisbatkan untuk nama-nama yang baik. Maka kita mengatakan dalam ayat ini, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan di tanganmu lah kudrat, iradah, kekuasaanmu ada kebaikan-kebaikan. Maka di situ bukan berarti bahwasanya keburukan bukan makhluk Allah. Jadi takdir buruk atau keburukan yang menimpa seorang hamba itu pun makhluk Allah. Cuman tidak dinisbatkan kepada Allah. Ta'diban 'ala Allah, menjaga adab. Bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan labbaika wa sa'daik wal amru wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laisa ilaik. Itu kan doa maksur, Pak. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, labbaika wa sa'daik, dan kami senang ketika memenuhi panggilanmu. Wal khairu kulluhu biyadik, dan kebaikan-kebaikan semuanya bersumber daripadamu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Meskipun kita meyakini bahwasanya takdir buruk adalah takdir kita, bagian daripada makhluk Allah, tapi tidak disebut. Para hadirin jamaah rahimakumullah, itulah ta'diban Allah. Kemudian ada beberapa sifat-sifat Allah yang dia tidak berbagi. Misalnya Al-Jabbar, yang maha sombong. Allah mengatakan bahwasanya sifat Jabbar adalah selendang, dan dia tidak bisa digunakan tidak bisa selendangku dipakai oleh makhlukku. Kalau dia memakai selendangnya Allah, maka itu akan hancur. Karena namanya penguasa, orang Jabbar, dia mesti memiliki otoritas yang tidak memiliki batas. Sekarang otoritas manusia ada batasnya nggak? Ada batasnya. Maka ketika otoritas seorang manusia memiliki batasan, tidak dikatakan sebagai sombong. Tidak boleh. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, menciptakan. Sifat Allah yang tidak Allah berbagi dengan hambanya. Tidak ada mampu menciptakan sesuatu hal. Nyamuk ataupun yang sekecil, binatang terkecil apapun, tidak mereka mampu membuatnya.
Hanya Allah saja. Ar-Raziq, Allah yang mau memberikan rezeki. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang menghidupkan. Sedangkan iradah, ada iradah Allah berikan juga kepada hambanya. Itu bagian daripada ada qarinatu bis sifat. Qarinatus sifat. Ada kalanya indikator sifat yang Allah tunjukkan kepada hambanya. Ikhtiar. Kita mengatakan bahwasanya makan dan minum tidak mengenyangkan. Benar, makan dan minum tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Tapi Allah memberikan iradah, memberikan kudrah kepada makanan untuk mengenyangkan kita. Pisau tidak memotong kecuali atas izin Allah. Api tidak membakar kecuali atas izin Allah. Betul. Tapi Allah memberikan kekuasaan iradah kepada benda itu untuk melakukan tugasnya. Zatnya dari Allah. Bukan berarti mereka memiliki zat untuk membakar. Api tidak memiliki zat untuk membakar. Karena yang memiliki zat untuk membakar Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya api tidak membakar. Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Ada kalanya pisau tidak membakar. Pisau tidak memotong atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada kajian-kajian tersendiri Pak Haji tentang sifat al-musyarakah, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berbagi dengan hamba-hambanya. Kemudian tadi terakhir Pak Haji nanya tentang ingatkan Pak, apa tadi yang terakhir? Ikhlas. Para hadirin yang rahimakumullah, ikhlas adalah bagian daripada ikhlas. Bagaimana kita menyembah ikhlas, para hadirin yang rahimakumullah, ulama-ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ikhlas maknanya adalah istiqamah, continue. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas artinya apa? Continue. Ada yang mengatakan ikhlas artinya Islam. Jangan sampai kita mati kecuali kita memeluk Islam. Baik secara formalitas KTP-nya Islam, baik secara substansi, memang kita sholat, kita tidak menghilangkan maksiat yang Allah haramkan, itu kan secara substansi. Maka ikhlas artinya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan bagaimana kita mewujudkan ikhlas dengan ada nama-nama Allah? Para hadirin jemaah maksudnya adalah dengan nama-nama Allah yang baik tadi. Tapi saya baru mendengar apa yang Pak Haji sampaikan. Tapi bagaimana ikhlas ini kalau saya disampaikan bahwasanya al-ikhlas adalah apa yang kita lakukan adalah tanpa pamrih. Tujuan kita adalah mutlak hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Tapi jangan disalah artikan. Ketika Allah memerintahkan kita ikhlas dalam beramal tanpa pamrih, tanpa mengharapkan belas kasihan orang, maka para hadirin yang rahimakumullah, Islam pun mengajarkan kepada kita agar kita tahu berterima kasih. Agar kita mampu mengakui kebaikan orang dan mencoba untuk membalas kebaikan orang. Rasulullah mengatakan man a'ta ata'an fawajada fayusni bihi. Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya, maka balaslah kebaikan saudaranya dengan balasan yang setimpal. Fa in lam tajidu, ketika kalian tidak mendapatkan balasan yang setimpal secara materi, fad'u lahu, maka doakanlah saudaramu itu. Hatta tara annakum qad kafa'tumuh. Para hadirin yang rahimakumullah, sebaik-baik pujian, sebaik-baik perkataan terhadap saudara yang telah berbuat kebaikan adalah jazakallahu khair. Man u'tiya ata'un faqul li fa'ilihi jazakallahu khair faqad ablagha fis sana. Itu hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya maka katakanlah jazakallahu khair. Itu adalah sebaik-baik sanjungan untuk saudaranya. Jadi meskipun kita ikhlas tapi kita tahu dia udah ngebantu kita dari segi materi atau dari segi jasa, udah hilang aja. Itu bukan ciri-ciri orang-orang yang berlapang dada. Ciri-ciri orang yang berlapang dada mampu mengakui, memuji dan berusaha untuk membalas kebaikan saudaranya. Allah alam bisawab Haji. Jadi begitu.